Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilu Putusapira Utami dengan NIM 23075321144 dari Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Nah, pada video kali ini saya akan kembali memenuhi penugasan mata kuliah Digital Society. Namun, topik yang saya bahas kali ini itu adalah mengenai cloud computing atau yang sering kita sebut dengan komputasi awan. Nah, cloud computing ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya IT seperti server, strong, dan software melalui internet. Jadi, kita sebagai pengguna itu hanya cukup mempunyai koneksi internet untuk bisa menggunakan layanan-layanan ini. Jadi, kita tanpa harus memiliki infrastrukturnya, kita sudah bisa menggunakan layanan ini. Nah, cloud computing ini itu memiliki 3 jenis layanan. Yang pertama itu ada software as a service, itu seperti Google Docs dan Microsoft 365, di mana kita bisa menggunakan aplikasi ini tanpa instansi. Kemudian yang kedua itu ada platform as a service. Jadi ini tuh seperti Google App Engine, cocok untuk developer yang ingin membangun aplikasi tanpa mengurus infrastrukturnya. Kemudian yang terakhir itu ada infrastruktur as a service. Ini seperti Amazon Web Service. Itu dia menyediakan server virtual dan penyimpanan dan jaringan yang bisa didiskotominasikan. Nah, cloud computing ini sendiri itu tidak bisa lepas dari yang namanya virtualisasi. Nah, virtualisasi ini adalah proses membagi satu server fisik menjadi banyak server virtual, sehingga sumber daya ini bisa digunakan lebih efisien dan fleksibel. Nah, selain itu, ada juga keuntungan ketika kita menggunakan cloud computing itu sendiri. Kita bisa lihat dari skalabilitasnya, di mana kita bisa menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan kita, dan juga biayanya lebih efisien. Jadi kita tidak perlu investasi perangkat keras yang besar di awal. Jadi itu akan membuat biayanya lebih murah. Selanjutnya aksesnya itu lebih mudah. Jadi kita bisa diakses kapan saja dan di mana saja selama kita punya internet itu. Nah, sedangkan kekurangannya itu sendiri tentu saja pada internet itu sendiri, jadi ketergantungan pada koneksi internet. Selanjutnya tentu ada isu keamanan dan privasi data, dan yang terakhir akan ada kontrol terbatas terhadap infrastruktur. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri telah menerapkan yang namanya cloud. Jadi kita sebagai mahasiswa di dunia pendidikan itu kita kan menggunakan yang namanya Google Classroom dan e-learning. Jadi itu adalah salah satunya. Kemudian di dunia bisnis itu ada yang namanya FOS berbasis cloud. Ada juga software akuntansi. Nah, kalau di dunia hiburan itu kita pasti sering banget dengar yang namanya Netflix dan Spotify. Kemudian dalam penyimpanan data pribadi itu juga sangat sering kita dengar. Itu ada Google Drive dan ada Dropbox. Nah, itu tadi gambaran singkat mengenai cloud computing, mulai dari definisi, jenis layanan, keuntungan dan kekurangannya. Lalu ada juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.